Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami, pembaca dan pembunyi firman-firman-Nya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Izinkanlah pada sore hari ini, di hari Sabtu tanggal 25 September 2021, kami akan melanjutkan kembali suratnya Allah, surat ketiga dalam Al-Quran, Ali Imran, menginjak di ayat 27. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 27 dari surat Ali Imran. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau berikan rizki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Ayat 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ayat 29. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sambung di ayat 30. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 32. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Ayat 34. Sebagai suatu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Ayat 36. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Sambung di ayat 37 dari suratnya Allah, surat ketiga Ali Imran. Ayat 37. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Ayat 35. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa." Ayat 39. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Ayat 40. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki." Ayat 41, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari." Ayat 42. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Ayat 43. "Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Ayat 44. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang
yang didekatkan kepada Allah. Ayat 46. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang saleh. Sambung di ayat 47. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Ya Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Ayat 48. Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah Taurat dan Injil. Ayat 49. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah." Kami ulang. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman." Ayat 50. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat 51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Kami ulang ayat 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran kepada Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu lagi esok hari
dengan surat-suratnya Allah di dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.